undang kawan kita yang dari BPS. Nanti dia tuh tugasnya untuk ngubin. Kalau itu saya nyiapin koral, semen gitu. Tadi ingin tahu nih untuk tahapan ngubinan ini yang biasa dilakukan biasanya seperti apa? Lebih diprioritaskan lagi untuk penerapan panca usaha taninya. Alhamdulillah akhirnya panen. Ada yang rubuh ini. Aduh, roboh kenapa ini? Tanamannya padi ini. Gimana kabarnya, Mas Agus? Halo Mas Yusuf. Alhamdulillah sehat. Kan, sudah saya bilang toh. Sudah saya bilang kemarin kan. Coba kalau pakai jajar legowo. Wah, sudah tuh kamu bukannya berimbang, pasti nggak roboh. Betul juga ya. Iya iya. Tapi ya alhamdulillah ya saya sudah bersyukur sampai Ya. akhirnya pun dapat hasil. Nanti kita perbaiki lagi. Tapi ini kira-kira ini hasil panen saya ini berapa Pak sawah ini saya? Kira-kira hasil? Kalau perkiraan saya nih, kalau kondisi seperti ini, kalau untuk GKP gabah kering panen, maksudnya sudah dipanen, baru dirontok itu, kalau ditimbang itu kalau untuk seperti ini piling, Ya, ya. pakai piling dulu. Pilingnya kalau 4 ton dapat. 4 ton. 4. Alhamdulillah. Kalau bisa ya lebih dari itu. Kalau di seberang pulau kita ini di sana tuh rata-rata udah di atas 10 ton. Nah, terus akuratnya gimana? Kalau ingin akuratnya nanti kita undang kawan kita yang dari BPS. Siapa itu? Nanti Pak, pokoknya adalah dari BPS. Nanti dia tuh tugasnya untuk ngubin. Kalau itu saya nyiapin koral, semen gitu. Itu bukan ubin ngecor, ini ubinan untuk mengetahui produktivitas padi. Oh, gitu. Jadi nanti ada hitung-hitungannya, nggak langsung panen langsung diambil timbang, nggak ada hitung-hitungannya. Itu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, nanti ada sesuai dengan spot ukurannya. Nanti sudah tuh dibersihkan, baru ditimbang, baru nanti secara akurat itu ada nanti keluar datanya udah ditimbang tuh, nanti kalkulasinya berapa. Nah itulah dasar nanti yang hasil ubinan resminya itu nanti dicatat itu. Bagus, saya nanti sambil baca. Nah cuman untuk ke depan kita harus pakai jajar legowo lagi nih. Ya. Ini penting nih, anjurannya pemerintah itu gunakan tuh jajar legowo sekarang tuh. Jadi tanaman tuh nampak rapi, perkembangannya bagus. Ini tanaman saya ini terlalu subur atau gimana ini? Sebetulnya kalau kondisinya sudah bagus, paritas yang kira-kira memang benar-benar cocok tahan rebah. Itu makanya yang dulu kalau pertemuan saya bilang tuh, terapkan itu yang namanya panca usaha tani, sabta usaha tani. Itu yang seperti apa? Yang dimulai dari penggunaan bibit atau benih yang unggul. Bagaimana pengolahan tanahnya, ya kan? Bagaimana proses persemaiannya, sistem tanamnya seperti apa, pengairannya supaya bagus seperti apa, pupuknya harus tepat dosisnya, tepat jenisnya, tepat waktunya, ya toh? Itu harus diingat lagi. Nanti besok untuk terbesok kita harus jajar legowo ini. Mantap. Gitu. Walaupun pelosok ya kita terapkan teknologi kita. Ya makanya itu saya perlu belajar Pak Uci. Nah nanti makanya kalau pas waktunya pertemuan kelompok tani, ya, kalau pas pertemuan kelompok tani hadir. Ya begitu. Gitu. Jadi tahu informasi. Kawan-kawan sudah pakai jajar legowo, kita belum. Oke, tuh. Ngopi belum? Gitu. Nanti suruh datang ke sini untuk ngubin ini. Ini bos saya, bos saya ini bos, ini petani kita bos. Petaninya. Nah ini kawan saya satu kantor. Ini Pak Mehmet. Oh Pak Mehmet. Ini lagi apa?
Ini kunjungan kita monitoring kondisi tanamannya Mas Agus ini, ya kan? Jadi ini udah dekati waktu panen. Oh gitu. Dia ingin tahu hasil produksi dia. Jadi kita sudah komunikasikan dengan pihak BPS untuk apa proses pengubinan nanti di sini. Itu. Terus selama ini penyuluhan ke kelompok bagaimana? Alhamdulillah sudah berjalan. Ini termasuk lumayan rajin nih kalau hadir pertemuan kelompok nih. Ya, kami mengharapkan ya seluruh kelompok yang ada di kita ini diaktifkan. Wah, untuk siap, pertemuannya. siap. Yang penting kalau kelompoknya itu mau berperan aktif, ya kita siap. Standby kita kan iya. penyuluh lapangannya harus siap Oke. sedia 24 jam. Gitu. Nah, ini karena kondisi sekarang ini masih kondisi pandemi COVID, kita mengharapkan pada kawan-kawan ini harus tertib mengikuti protokol kesehatan. What? Mana maskernya itu? Lupa tak kantongin, Pak. Tak kantongin, Pak. Lupa saya. Jadi tak pakai lah, Pak. Aduh, Jaga jarak, Lupa yang ya. penting wah iya, Pak. pakai masker, jangan lupa. Siap. Nah, untuk petaninya ya walaupun kita di kondisi pandemi COVID ini ya kami mengharapkan tetap kerja untuk ketahanan pangan kita. Nah, itu pesannya. Tuh. Nah, ini kalau saya tengok cukup baik ini perkembangan tanaman padinya. Nah, terima kasih ini untuk pendampingnya, Siap. pendamping Bang Ucup ini. Siap. Jadi ini trip depan ini Pak, kita sudah arahkan, udah sepakat nih. Pak Agus nih pakai jajar legowo. Sekarang kan kita masih sistem tegel nih. Iya, Kita pakai jajar legowo, sudah tuh kita akan adaptasi benih unggul lagi yang kira-kira memang cocok dan layak. Karena tadi kita lihat ada tanaman kita nih subur bagus, cocok. Cuman dia ada lemahnya. Ya mudah rebah. Seperti itu. Nanti untuk trip musim depan kita coba nanti varietas unggul yang memang kondisinya mampu adaptasi untuk tahan rebah. Seperti itu. Ya Pak Agus ya, Mas Agus. Itu. Ya mungkin itu. Selamat bekerja. Siap. Agus. Siap. Makasih Pak. Siap. Semangat ya. Siap. Makasih Pak Mamet. Oke ya, sama-sama Pak Agus ya. Siap. Kita ngopi-ngopi dulu, di gubuk dulu Pak. Oke, ya. Mari. Kopi hitam nggak? Mana? Apa yang putih? Kopi hitam putih. Kopi susu. Pas ini waktunya ngopi nih, Pak. Ngopi udah, Pak. Jadi hari ini Mas Daden kita tempatnya Mas Agus dan Pak ini nih ngubin ya. Ini dari BPS itu kan kalau diubin kan tahu hasilnya. Ya, nanti kalau misalnya bisa ditingkatkan lah. Gimana Pak Henry untuk apa? Kita nih ingin tahu nih untuk tahapan ubinan ini yang biasa dilakukan biasanya seperti apa gitu? Di pertama dari sesuai SOP BPS, pertama itu menghitung luas itu peta sawahnya dengan langkah biasa. Yang tadi tekan ini kan langkahnya itu dihitung dari barat ke timur, setelah itu ke utara selatan. Tadi didapat untuk barat ke timur itu 34 langkah biasa dan utara selatan 30 langkah biasa. Kemudian baru kita bisa narik di mana letak plot ubinannya. Dari hasil itu perhitungan aplikasinya itu 21 langkah barat ke timur dan 5 langkah ke utara selatan. Baru diletak untuk ubin plotnya. Terus dari hasil itu ukuran plot ubinannya itu adalah 2 meter 2,5 kali 2,5 meter. Dari hasil ubinan yang 2,5 meter maka bisa ditentukan hasil ubinannya. Hasil ubinan yang telah kita laksanakan tadi yaitu sekitar
2,86. Jadi untuk GKP-nya itu berapa GKP-nya? 4,6. 4,6. Oh. Masuk jalan ya, udah ada 2,85 tuh. 28,75. Jadi kalau di apanya kan tadi dapat 4,6. Ya. Berarti sudah dapat kita titik acuan harapannya nanti untuk periode berikutnya bisa lebih dari itu. Sesuai dengan kelompoknya makmur. Berarti kalau 4,6 kurangi 30%. Itu apa? Kering giling ya? Gabah Kering giling. anu panen kan ini tadi. Ini kan masih GKP statusnya. Iya, GKP. Seperti itu. Tapi udah ada cukup peningkatan kan gitu. Dan juga PR-nya untuk ke depan ya lebih meningkat lagi harapannya. Bisa 5 lah. Seperti itu. Harapannya seperti jangan sampai ada penurunan kan. Tapi yakin di sini apa optimis grupnya Pak Komar nih, Mas Agus nih yakin lah. Jadi anu apa? Harapannya gimana ke depan Pak Komar? Ya, kalau harapan ke depan tuh ya kalau bisa tuh ada peningkatan lagi gitu kan. Amin. Ya. Gitu juga ya Pak Iya. dosennya. Ya pastinya harapannya ke depan lebih diprioritaskan lagi ibaratnya untuk penerapan panca usaha taninya, dimulai dari penggunaan benih unggul, selanjutnya pengolahan tanahnya, pemeliharaannya semuanya diikuti sesuai dengan prosedurnya. Yakin kalau misalnya benih unggul kita gunakan, lahan kita kelola dengan baik, selanjutnya pemeliharaan pun kita lakukan dengan baik, serta pengendalian organisme pengganggu tanamannya juga bisa dilakukan secara terpadu, nggak jor-joran kalau pakai kimianya gitu kan, menyesuaikan, yakin bisa ningkat gitu kan. Memang kadang kendala kita di musim yang sekarang nih sama cuaca yang naik tiba-tiba sudah tuh beres hujan, itu biasanya kadang kalau lalai sedikit ulat penggulung daun itu yang hama putih palsu itu luar biasa serangannya. Kadang kalau lupa-lupa kita, kadang kalau yang kondisi wareng juga ada kan di daerah kita ini, di spot sini gitu. Sama patah leher. Sama patah leher yang disebabkan sama jamurnya gitu kan. Sedangkan yang kendala yang patah leher yang sering kita hadapi kan, kalau misalnya nggak kita kendalikan sedini mungkin, yang diawali dengan daun kita bercak, apalagi pas lagi saat bunting kan, menjelang bunting muda tuh, dari situ sudah mulai tanda-tandanya tuh kan. Kalau misalnya kita nggak kendalikan cepat, dampaknya nanti ketika malai keluar, tibanya totol satu bintik hitam udah tuh kering ke atasnya kan, seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Jadi yang dari BPS pun senang bawa data kalau misalnya hasil produktivitas ubinannya tinggi juga gitu. Karena ini pasti mempengaruhi data statistik untuk nanti rekapitulasi untuk tingkat kabupaten juga kan seperti itu. Datanya kan dari sini juga gitu kan, data dasarnya. Jadi tetap semangat aja kelompoknya Pak Komar nih, ya Mas Agus ya. Kelompok Tani Makmur. Kelompok Tani Makmur. Harapannya dari kelompok Tani Makmur ini makmur benar gitu kan. Karena ya kita lihat di sini mayoritas kan kita ini dilingkung sama komoditi perkebunan ya. Tapi sangat luar biasa kalau kita mengacu bahwa masih ada petani yang mau nanam padi gitu. Berarti betapa pentingnya ketahanan pangan kita kan gitu. Duit banyak kalau beras nggak ada repot juga kan. Masukannya Pak dosen? Ya, semua itulah mungkin. Harapan ke depan? Ke depan ya tentunya kami mengharapkan pada petani dan kelompok tani juga penyuluh pendamping agar lebih ditingkatkan lagi dalam pembinaannya. Mungkin dari segi budidayanya juga harus lebih diperhatikan lagi, mungkin itu.